Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, adalah cara mendoakan anak pada sujud terakhir. Baca 3 kata ini saat sujud, niscaya akan dikabulkan. Orang tua selalu berdoa untuk anaknya yang terbaik bagi kehidupannya. Tetapi tahukah Anda terdapat waktu istimewa untuk berdoa? Salah satu waktu istimewa untuk berdoa baik untuk diri sendiri, keluarga maupun mendoakan anak-anak kita adalah saat kita sedang bersujud di waktu sholat. Doa untuk anak ini boleh diamalkan pada sujud pertama, kedua, ketiga, atau sujud terakhir di setiap sholat. Karenanya andaikan dipergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak berdoa, terdapat cara mendoakan anak ketika sujud terakhir pada saat sholat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya saat dia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat sebagai doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai zat yang maha hidup. Kedua Ya Qayyum, yang artinya wahai zat yang maha berdiri sendiri. Dan ketiga, Birahmatika As-Sagid, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 3 kata ini selalu dibaca Rasulullah SAW saat sujud dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulangi doa dengan ketiga kalimat tersebut pada sujud terakhir sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika As-Sagid. Kita yang ingin mendoakan anak-anak kita bisa mengamalkan 3 kata ini dalam doa, lalu menambahkan doa apa yang diinginkan untuk anak. Berdoa tentu boleh dalam bahasa apa saja. Jika dalam bahasa Arab maka boleh dilafalkan sesudah doa tadi. Tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia cukup diucapkan dalam hati supaya tidak membatalkan sholat. Pada saat akan sujud terakhir, diamlah beberapa detik lalu baca tasbih sujud. Disambung dengan doa tadi sebanyak 3 kali. Kemudian langsung disambung dengan doa untuk anak. Selanjutnya lanjutkan sholat sampai selesai. Demikianlah cara mendoakan anak saat sujud terakhir, dengan membaca 3 kata tersebut supaya mudah dikabulkan. Amalkanlah terus-menerus sampai doa terkabul. Tak hanya itu saja, ada juga cara berdoa yang benar sesuai ajaran Islam, insya Allah akan segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan agar umatnya selalu berdoa. Berdoa menjadi amalan yang sangat baik sebagai bentuk kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Berdoa menunjukkan bahwa Tuhan adalah tempat memohon, mengeluh, dan bersandar dalam kondisi apapun. Karena Tuhan adalah penguasa segala dan menentukan kehidupan umat manusia. Islam memerintahkan umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah, seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Ghafir ayat 60 berikut ini, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Meski begitu, berdoa tidaklah bisa dilakukan secara sembarangan. Ada cara berdoa yang benar sesuai ajaran Islam agar nantinya doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Dan tak ketinggalan juga, tetaplah selalu berprasangka baik kepada Allah supaya doa tersebut segera diijabah olehnya. Berikut adalah penjelasan tentang cara berdoa yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Agar doa yang Anda panjatkan bisa segera dikabulkan oleh Allah, maka kamu harus melakukan cara berdoa yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa cara berdoa yang benar. Pertama, membaca salawat Nabi di awal. Setiap akan berdoa akan lebih baik jika diawali dengan membaca salawat Nabi terlebih dahulu. Dengan membaca salawat Nabi dahulu, maka hal ini tidak akan menghalangi doa-doa dari sahabat. Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad berikut ini. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali, dan digugurkan 10 kesalahan dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat tingkatan di surga kelak. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, berdoa di waktu mustajab.
Cara berdoa yang benar selanjutnya adalah dilakukan pada waktu yang mustajab. Dalam hal ini adalah beberapa waktu yang disarankan untuk berdoa kepada Allah. Seperti dikutip dari merdeka.com, waktu-waktu tersebut adalah saat sujud, jeda di antara azan dan iqomah, setelah sholat fardu, sepertiga malam, bulan Ramadan, di hari mulia seperti hari Arafah dan hari Jumat, di antara dua waktu sholat, duhur dan asar dan maghrib, serta setelah menghatamkan membaca Al-Quran. Ketiga, mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Cara berdoa yang benar sesuai ajaran Islam adalah dengan mengangkat tangan sembari menghadap kiblat. Dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah terhadap seorang hambanya yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Kemudian tangannya kembali dengan kosong dan kehampaan." Cara berdoa yang benar, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan. Ketika berdoa, sebaiknya Anda benar-benar menanamkan keyakinan dalam hati bahwa Allah akan mengabulkannya. Mungkin bukan sekarang, tapi Allah pastinya sudah tahu kapan waktu terbaik akan mengabulkan doa hambanya. Hal ini seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi berikut ini. "Berdoalah kepada Allah dan kalian yakinlah akan dikabulkan. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya." Hadis riwayat Tirmizi. 5. Tidak tergesa-gesa saat berdoa. Cara berdoa yang benar adalah dengan tidak tergesa-gesa. Hal ini juga berkaitan dengan adab yang baik ketika sahabat meminta sesuatu pada orang lain. Tentunya meminta itu dilakukan dengan bahasa yang sopan dan tidak buru-buru yang seolah-olah memaksa. Itu jugalah yang jika ketika Anda ingin berdoa kepada Allah, lakukanlah dengan perlahan dan resapilah setiap permohonan yang diucapkan. Insya Allah, Allah akan mendengar doamu dan mengabulkannya. 6. Berdoa dimulai dengan memuji Allah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dengan berdoa sebaik mungkin diawali dengan membaca salawat Nabi. Selain itu jangan lupa juga untuk memuji Allah sebelum berdoa. Ini menjadi cara berdoa yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Pujian kepada Allah adalah bentuk merayu Allah dengan mengucapkan nama-nama baiknya. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama-nama baik tersebut di dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya melalui surat Toha ayat 8 yang bunyinya sebagai berikut. "Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik." Quran surat Toha ayat 8. Itulah beberapa cara berdoa yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Berikut ini waktu-waktu mustajab untuk berdoa, niscaya doanya akan terkabul. Ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa supaya segala keinginan lebih mungkin untuk dikabulkan. Memanjatkan doa merupakan sebuah momen seorang hamba yang dapat berkomunikasi secara langsung dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ditujukan untuk memohon dan juga meminta segala sesuatu yang dimaksud hajatnya baik. Seseorang bisa meminta rezeki, kesehatan, hingga keselamatan dunia dan akhirat. Waktu mustajab untuk berdoa dapat dijumpai setiap hari dalam beberapa kesempatan. Sedangkan waktu mustajab untuk berdoa yang istimewa adalah ketika berpuasa, sahur, malam Lailatul Qadar, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Para ulama juga mengajarkan untuk selalu memanjatkan doa, terutama pada waktu mustajab untuk berdoa. Walaupun hajat yang dipanjatkan selalu sama dan sangat remeh, karena saat seseorang tidak memanjatkan doa, ia sudah dianggap sombong. Untuk itu berikut ulasan tentang waktu mustajab untuk berdoa. Hari Jumat. Waktu mustajab untuk berdoa yang pertama adalah dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah yang dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan di hari Jumat Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah, bertepatan dengan waktu tersebut melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, Abdullah bin Umar bertanya padaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadis dari Rasulullah mengenai waktu mustajabnya doa di hari Jumat? Abu Burdah menjawab, iya betul, aku pernah mendengar dari ayahku. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat Jumat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, usai sholat fardu. Selepas melaksanakan ibadah sholat fardu juga menjadi salah satu waktu mustajab untuk berdoa.
Sebab itu setiap selesai sholat, jangan langsung beranjak pergi. Cobalah gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Menambahkan bacaan zikir dan wirid sebelum berdoa juga menjadi salah satu anjuran penting untuk terkabulnya doa-doa. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, sepertiga malam terakhir. Waktu mustajab untuk berdoa selanjutnya adalah ketika memasuki sepertiga malam terakhir. Saat itu banyak orang yang lebih memilih untuk tertidur pulas, padahal waktu tersebut adalah waktu yang paling mustajab untuk memanjatkan doa. Doa-doa yang diucapkan pada waktu ini akan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir dan pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan, orang yang meminta sesuatu kepada aku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Malam Lailatul Qadar. Malam yang dikenal dengan sebutan malam 1000 bulan ini sangat istimewa. Tentunya banyak umat Islam yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk memanjatkan doa. Selain berdoa pada malam Lailatul Qadar, juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunnah. Hal ini bertujuan supaya di malam istimewa ini, apa yang diinginkan jadi semakin berkah. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. 5. Saat berpuasa dan berbuka puasa. Waktu mustajab untuk berdoa berikutnya ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa. Selain itu, saat buka puasa tiba pun termasuk ke dalam waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Keenam, minum air Zam-Zam. Ketika seseorang minum air Zam-Zam juga termasuk ke dalam salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Hal ini dapat dilakukan sebelum atau menjelang mulai meminumnya. Maka jangan sampai di waktu mustajab untuk berdoa ini dilewatkan begitu saja. Khasiat air Zam-Zam sesuai niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hasan. Sementara Ibnu Abbas mengatakan bahwa waktu mustajab untuk berdoa ini adalah menjelang meminumnya. Membaca doa yang berhubungan dengan rezeki, ilmu, dan kesehatan. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Ketujuh, ketika turun hujan. Saat turun hujan, inilah saat terbaik untuk memanjatkan doa. Hujan yang diturunkan sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan untuk mendatangkan manfaat juga memberikan keberkahan. Ini waktu terbaik untuk berdoa dan jangan sampai terlewatkan begitu saja. Ketika hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan emas kepada setiap hambanya untuk memohon segala hajat dan kebaikan. Dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, meriwayatkan sabda Rasulullah, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. 1. Bertemunya 2 pasukan. 2. Menjelang sholat dilaksanakan. Dan ketiga, saat hujan turun. Dikala hujan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memanjatkan doa agar diturunkan hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an, yang artinya, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 8. Hari Arafah. Hari Arafah juga menjadi salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Hari ini ketika para jemaah haji melaksanakan ibadah wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Sebab itu mengungkapkan segala hajat pada waktu tersebut sangat dianjurkan dan jangan sampai terlewat. Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah dan sebaik-baik ucapanku dan Nabi sebelumku adalah tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan. Baginya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. 9. Di antara azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab untuk memanjatkan doa. Pada waktu tersebut, kemungkinan doa pasti akan dikabulkan cukup besar dan kemungkinan ditolaknya cukup kecil. Waktu mustajab ini sama dengan ketika perang berkecamuk. Doa di antaranya azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Doa tidak tertolak pada dua waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.